Untuk pilihan yang ketiga. Yes, udah pasti. Kalian udah pasti terbuka dengan sangat jelas. Dan kalau misalnya tidak dimaksimalkan oleh Onyx, ini malah agak sedikit berbahaya. Chusin kalian. Berbahaya apa? Berbahaya ketika kondisi yang dimiliki dari para pasukan tim EVOS ini bisa maksimal. Ketika dia gambling dengan kaliannya. Yes. Oke, Chusin Kalea dua hero yang mahal sih menurutku ini untuk Onyx sendiri dan EVOS. Mereka harus bisa ngadepin banyaknya efek sisi yang terjadi di sini gitu. Ada Lantern Flare, ada Tsunami, Slam juga. Dan gimana nih jawabannya Om untuk menghadapi sisi sebanyak itu? Mereka butuh hero yang memang bisa anti crowd control dulu ya. Minimal punya dash. Mungkin Chow. Oh, Ini oke. bisa di-secure untuk mengamankan Chusinnya atau mungkin head to head bersama dengan Kalea. Sama butuh untuk ini sih, ambush detektor ya. Dia butuh ambush detektor, dia butuh banget gimana caranya ngebuka di mana sosok dari seorang kalian ini berada. Dan kalau bisa counternya. Oke. Swivel. Dan Fanny-nya. Fanny Gatot Kaca takutnya di Frederick yang diambil. Waduh. Wow. Membuktikan Albert dengan Fanny-nya. Kayak bisa. Wow. Ini cukup mengerikan loh. Karena kondisi kali ini kita melihat di mana Fanny agak cukup punya track record yang kurang baik, Yes. kurang manis, Yes. struggle banget di dalam lane of down dan bahkan Hayabusa. Ini salah satu hero terkuatnya Kairi selama menurut gue dia sebagai pure assassin. Dia sangat banget. Karena awal-awal gue inget banget awal-awal gue main Hayabusa gue nontonin Kairi. Tapi ini sesuai request Bang Oji tadi ya, pengen lihat duel assassin. Ya, tapi aku cuma yang ngelihat ya, Onyx ini mainnya berani gitu. Tadi aku kira Fredrin. Ya. Mungkin bisa dipakai dengan dia kan. Secara Chusin sudah diambil juga. Mereka Betul. butuh badan untuk bisa nahan Fanny-nya. Yes. Tapi mereka mainin Hayabusa. Iya ya, berani juga ya kalau dipikir-pikir. Berani banget. Karena ya meskipun Fanny ada nerf ya. Iya, Ya tetap merepotkan kasih. lah di early game. Tetap Kan lah. Bukan cuma masalah damage ya, soalnya ya Betul. ketika kita ngomongin Fanny ini masalah rotasi, masalah speed push juga yang harus dipikirkan. Tapi kalau ngelihat ke arah banningnya, ini udah mulai bermunculan juga. Adanya jauh head, terus kita ngelihat juga ke arah Badang, karena Badang juga lumayan menutup ya pergerakan-pergerakan hero-hero seperti Fanny. Dan banning terakhir kemana nih? Badang terus juga Moskov udah tutup ya kan. Itu enak banget sih sebenarnya. Tapi bisa dibilang masih ada Chow dan Chow kondisinya ini bisa digunakan oleh Keyboy. Ketika kaliannya berada di arah samping. Yap. Seperti tadi Gobsek gunakan dan sisi sebaliknya ada di arah seorang Baloiski dengan Florin. Oke. Karena badangnya ditutup ya. Kayak sebenarnya flex juga. Badang flex, Kalea masih di flex. Jadi EVOS mereka harus menentukan lagi nih kemana sebenarnya kaliannya. Yep. No Cici, apakah Lukas EXP yang coba dimainkan nanti Onyx? Iya ya, Lukas masih terbuka dan aku juga cukup khawatir nih dengan pemilihan gold laner yang sangat banyak nantinya buat Savero. Karena sejauh ini belum ada gold laner yang di-ban selain ke arah Moskov saja. Ya mungkin kalau Savero ya, Kari. Kari ya. Kari. Kari boleh sih, Kari berat juga dan Kari bisa single target ke arah Albert. Sebenarnya Terus juga bisa. mimpi buruknya Onyx kemarin itu Hilda. Time and tide waits Masih ada for Hilda no yang bisa one mereka to pakai buat Ryota. Oh Hilda. Tapi sekarang kalau dia nggunain Hilda, Nah, ini dia bisa geser loh. Gatot kacanya ke arah Rogue, Yep. kayak Natko-nya bisa pakai surprise pick. Natko surprise. Yes. Bisa sih. fight for the Hilda itu dia. ultimate. Your team Oh. is Sekali diambil karena lawannya kan Fanny juga. Akan Iya. ditempel terus-terusan dari early game Pasti. sama Hilda. Tapi kalau gagal, Nah, ini Hildanya akan jadi Flop, ya. tidak terlalu berguna nantinya. Ya, resiko ya yang harus diambil juga ketika ngebawain ke arah Hilda. Tapi at least akan cukup tebal sih seharusnya nge-buying time nantinya buat Chusin ataupun damage dealer Selena yang masih kah? disimpan nih. Selena kah ada keluar kali ini? Selena ya. Masih bisa. Astro. Selena. Mayan Harris sebenarnya. Ya. Mereka butuh badan satu lagi lah, minimal badan. Atau is oke. Badan satu lagi. Oke, berarti ini menggunakan Saya badan, halo. I'm the priestess of primal Oh, Zaz lightning, dan the hunter of all Zaz, the evil did you? gods. Oh, edit Natko harusnya. Edit Natko. Geser. Geser ya Gatot semua kacanya. ya. Iya. Ini untuk nangkep antisipasi kalau misalnya Hah? kondisi dari Hayabusanya sosok seorang Hakairi masuk sembarangan. Yap. Dan ini Edit sebenarnya bisa nutup di level 2 untuk Hildanya sendiri. Brody kah? Wow, Kari. Hari kah? Iya ya, aku lebih suka Kari nih kalau udah ngelihat full lineup dari EVOS kayak gini. Ya, meskipun Kari dari Savero sendiri mungkin win rate-nya nggak terlalu bagus.
semua carry yang ada di season ini gak terlalu bagus. Yang kemarin kita bahas ya Om. Iya, Granger Kenapa? sulit juga Kayak soalnya. ada masalah apa gitu dengan Kari. carry bener. Tapi tidak menutup kemungkinan sih untuk bisa dimainkan penetrasi yang maksimal dari true damage-nya. Dan sekarang jawaban dari tim Onyx untuk hero terakhir yang akan menuju ke arah Granger. Granger ternyata walaupun sulit ya. Walaupun sulit, jujur aja sulit. Yap. Untuk Granger bisa mendapatkan targeting ke arah sosok seorang Fanny. Tapi mungkin bukan Fanny sebagai targetnya. Mungkin Erlan sebagai target utama mereka nih. Nah, ini dia untuk game yang pertama juga dengan Best of 3 series. Mampukah para pemain dari EVOS mendapatkan poin pertama mereka ataupun dari Onyx nih yang akhirnya bisa mulai mengejar ketertinggalan mereka, mengejar lagi posisi klasmen mereka yang gak terlalu baik untuk saat ini. Alright, Om Awa. Mengarah kemana draft kali ini menurut Om Awa? EVOS. EVOS. Nevin, mengarah kemana? EVOS. EVOS. Kita mari menyaksikan rivalitas dua jungler kelas atas. Mampukah Albert membuktikan kekuatannya di hadapan seorang Kairi atau Kairi benar-benar membuktikan kalau Albert kamu memang di bawah saya? Mari MPL ini, mana tepuk tangannya? Let's go to lane knockdown. Ini dia untuk Lane of Dawn game pertama Best of 3 series. Wow, dan langsung saja kita akan menyaksikan duel assassin antara Albert dan juga Kairi. Fanny versus Hayabusa yang akan dimainkan. Tapi ini juga bakal jadi menarik sih karena banget ya. debut Zaz juga di season ini ya. Untuk season ini yang harusnya posisinya akan cukup safe dan areanya akan cukup luas. Tapi yang tadi terserang Kaye di awal. Oh, Kaye ingat walaupun dia memiliki pasif tapi dia juga harus memikirkan gimana pergerakan posisi dari David dengan Deki Boy. Dia punya lifesteal tinggi banget dan nggak butuh banyak apa-apa. Tapi sedangkan Erlan sedikit terperosok di arah top lane, David. Ya, sebagai sosok Harit ya, ini bukan jadi hal yang bagus memang, tapi ya masih di awal masih cukup aman. Dan ngelihat ke arah emblemnya pun banyak banget damage ya dari Impure Rage yang ingin dimainkan oleh EVOS. Yap, 3 Impure Rage dan juga 2 Mage Emblem ya. Dipakai oleh Zaz, Harit juga. Tapi ini lambat laun sebenarnya untuk kaliannya sih dari Kibonya. Dengan adanya Pull Yourself, seharusnya akan bisa lebih sering untuk men-trigger ya efek-efek dari Flicker plus adanya Tsunami Slam. Oh, semakin sering lagi nih kita bakal ngelihat tsunami ya di dalam Lane of Dawn. Tapi ya dari kedua belah jungler juga mencapai ke level yang keempat. Gak perlu banyak struggle untuk di awal karena secara rover juga masih belum bisa berbuat banyak ya, di early game-nya. Seluruh berantemnya nanti di arah Turtle. Kalau misalnya di pertama akan coba di Kate mundur dan tapi lihat di arah top lane Albert. Almost mendapatkan sosok Severo. Dengan kondisi seperti ini membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan informasi kalau bukan mereka tidak memiliki skala flicker. Kalau di depan sana Kaye mencoba untuk mempertahankan posisi dirinya. Keyboy memberikan damage dengan cukup luar biasa sakit, tapi Ryota kali ini harus melakukan respon terhadap Keyboy. Kalau tidak ada respon, Keyboy serang diri pun ini masih bisa di take over terhadap Partole dengan Retribution. Iya, Dan itu dia, Albert mencoba untuk bertahan di depan sana. Nampaknya harus berhasil melakukan part keempat. Mundur ke arah belakang. Menandakan informasi kepada seorang Kairi kalau menuju ke arah Turtle nanti mereka akan free terhadap Retribution dari Albert. Yep. Dan bahkan turtle-nya sudah diambil tanpa adanya Retribution dipakai oleh Kairi. Yes. Dan retribution ini loh yang jadi satu buah masalah karena nanti bisa digunakan entah itu ke arah team fight ataupun ya perebutan ke arah jungle yang lainnya. Cuman yang jelas dari EVOS, Albert ini udah mulai terpressure. Wow, ini dia. 3 untuk EVOS. Sorry, 4 untuk EVOS, 2 untuk Onyx. In Albert we trust kalau saya sendiri. Oke, menarik ya dengan banyaknya 2-1 juga share prediction karena Ini jungle ya, Albert. jungle cukup banyak ya. Dan Oke, tapi nampaknya Tsunami Slam berikan solo ke atas kanan dan Albert. Perform malah masih mendapatkan double kill. Meanwhile looking for triple kill. This is still Camel from the baby alien. Berhasil mendapatkan satu momentum tapi nampaknya Sans berhasil mendapatkan Albert menutup celah para pembuff. Berhasil 4 poin didapatkan para pasukan dari tim pemburu EVOS. wah, ini mangsanya udah cukup banyak ya. Early game dari seorang Fanny yang cukup berhasil, tapi nggak cuma itu aja. Meskipun Albert tumbang, lihat Erlannya juga bebas buat ngedapetin platingan gold, Om Wawa. Yap, ada spot ya yang tembus ternyata Erlan. Oke, tampaknya Erlan mencoba untuk bertahan di depan sana. Dan itu dia Omawa, sang pemangsa. Udah mulai menunjukkan taringnya, tapi still cable from the baby alien. Ini cukup mengerikan ya, Vin. Harus dikalkulasi loh, Mawa. Yep. Seru banget. Meskipun udah bahasa di nerf lah. Iya. Sudah kena nerf juga. Tapi di bagian bawah nih ya, perform kembali untuk Natko yang bermain di XP lane. Masih bisa head to head memang, tapi secara mobilitas seharusnya Edin ini agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Hilda.
Mereka sudah mengumpulkan dari 1000 gold. Ada baiknya para pasukan dari tim EVOS sudah mulai menyiapkan posisi mereka ketika menuju ke arah turtle yang berikutnya. Lihat, Albert tampaknya harusnya udah mulai tahu ada salah satu posisi yang bisa dia dapatkan. Tapi Sans, jangan sampai tertrigger Crimson Beacon-nya. Salah satu yang bisa mendapatkan posisi dan bahkan Natko! Flickernya for nothing. Mencoba untuk melakukan sedikit retribution, tapi nampaknya mereka akan mundur ke arah belakang. Tsunami Slam for nothing. Keyboard! Tertinggal begitu saja. Ryota gagal mendapatkan seorang Albert, tapi fokus mendapatkan satu buah turtle. Albert membalikan kembali keadaan dengan turtle. Tidak akan ada perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Berbagi turtle untuk setup dari EVOS ya tadi lebih matang dibandingkan dengan Onyx yang agak kesulitan. Bahkan Sansnya juga udah ngepukul mundur. Tapi efek setelahnya inilah yang lebih berbahaya lagi. Karena dari EVOS akan langsung mendapatkan outer turret bottom lane. Ya, dan ini Albert yang berhasil untuk menjalankan misi dia di early game. Oh my god! The baby alien! Terlalu sakit. Cutthroat dari Albert berhasil mendapatkan satu poin kill tanpa adanya purple buff. Ya, itu dia early game yang memang bisa dipegang ya oleh Albert dengan 3 poin kill dan bagaimana cara dia untuk bisa menjalankan juga mendapatkan objektif tadi. Dengan keunggulan yang sudah cukup lumayan sekarang bagi EVOS. Dan ini permainan tempel ya. Misalnya dari Onyx juga mereka mau mencoba untuk melakukan single target pick off. Zas bukan lawan yang mudah. Oh, tapi nampaknya mereka ingin mendapatkan karakter. That's why mereka memasang ke arah sosok turret di paling depan. Waduh. Mereka membuat Kairi miskin tanpa adanya purple buff. Ini terlalu banyak ya keuntungan yang diperoleh sama teman-teman dari EVOS. Mulai dari outer turret, purple buff. Dan ini kerugian besar buat Onyx. Karena Katri, tanpa kehadiran purple buff, ini sulit banget. Gak cuma dari arah leveling, tapi nanti juga dari energi yang akan jauh lebih buruk. Yap. Dan ini kan Albert ya. Albert masih dengan 100% kill participation. Yap. Ingat, Fanny juga dapetin 2 buff. Ini akan memperpanjang lagi untuk bagaimana dia nanti bisa memberikan pressure-nya. Betul banget. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka harus udah mulai memperhitungkan. Kalau misalnya god laner mereka ini udah mulai nggak farming. Gimana caranya? Entah mainin Kairi yang split push dengan kondisi mereka tim fight 4. Minimal Savero ada point kill kah? Ada laning yang bisa dimakan kah? Sekarang dia benar-benar nggak punya apa-apa. Yep. Lihat, gimana Savero-nya langsung muter kan? Dia langsung turun, tarik. Karena dia di landing sekalipun, nggak bisa bertahan, Nevin. Iya, ini agak berat sih. Apalagi tadi kita udah sempat ngeliat statistik Savero yang memang lebih memprioritaskan ke arah farming gold lane dibandingkan untuk mendapatkan poin eliminasi. Tapi karena dia pakai Granger, harus ada poin eliminasi supaya ada Sky Pierce yang nanti bisa menyala juga. Dan Turtle setup sudah mulai dilakukan. Geser Nevin kayaknya aku lihat dari itemnya. Dia nggak langsung ke arah Sky Pierce tuh. Yeah. Dari yang aku lihat dia akan coba geser, dia nggak mau terlalu fokus ke arah Sky Pierce. Karena ngelihat dari kondisi point kill dan juga gold ekonomi dari Onyx ini nggak mumpuni untuk mereka memaksa untuk team fight. Tapi battle ketiga akan menjadi salah satu pembuktian. Tapi KYY memberikan sedikit informasi di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx mereka berada jauh dan menuju ke arah sosok seorang KYY dengan ada purple buff. Setidaknya at least mendapatkan purple ketimbang mereka harus melakukan sedikit kontes yang sangat merugikan Onyx nantinya. Tetap rugi sih memang pada akhirnya ya, karena atribut Turtle ini lumayan berpengaruh ke keseluruhan timnya. Tapi balik lagi ke arah atomizations yang memang sudah mulai terlihat dan keunggulannya ini lumayan rata, terutama untuk Erlan sih. 1.800 lebih unggul secara Banyak individual. Ya. Menuju ke Holy Crystal untuk Erlan. Dan kita melihat juga adanya item-item physical defense nih. Yang tadi baru selesai misalnya untuk Ki dengan antivirus. Terus juga masih ada 2 Dreadnought Armor bahkan. Ini dia pegang. Oh, Fanny juga pegang. Waduh. Gila. Ini Fanny-nya Albert berarti respect sekali ya bisa kita lihat ya. Tetap ya. Dia tidak mau kalau untuk dari head to head one by one dengan seorang Kairi. Karena dari kondisi ini beda kalau Hayabusa sama Link. Siapa yang ultimate duluan biasanya dia yang kalah. Benar. Tapi kali ini mau Albert ultimate duluan, Kairi punya chance lebih besar untuk bisa menumbangkan Albert. Ya, ada Shadow Kill, ada Quad Shadow, cukup banyak source skills untuk menghindar ataupun untuk menyerang balik ya. Dari seorang Kairi yang bawa Hayabusa. Tapi dari EVOS mereka juga mulai menyerang. Shadow Kill-nya terbagi menjadi banyak yang tidak bisa digunakan untuk melakukan clear terhadap minion. Tapi Zas dari Swallow menjadi debut Zas di MPL Indonesia Season 15. Terakhir muncul di Season 14 dan digunakan oleh Swallow juga. Saat Rebellion kalah melawan RRQ. Wah, tapi dengan tim yang berbeda ya untuk saat ini. We never know. We never know apakah hasilnya akan sama atau kali ini akan menunjukkan power sebenarnya kayak tadi Florin di match sebelumnya juga. Tapi lihat Lantern Flare dari serang Sans yang bakal coba untuk narik. Tapi narik Karanako ini lumayan sih. Bukan masalah narik Karanako, tapi masalahnya ini bakal coba ada sedikit invasi tinggal jungle seorang Kairi. Meanwhile KYY, one last hit. Dia sudah lihat pasifnya terlebih dahulu. Menuju ke arah belakang, ada purple buff dari seorang Kairi kembali hilang. Kepada pasukan dari tim Onyx. Tsunami Slam memaksa tim di depan sana. Berhasil mendapatkan 2 poin kill, tapi nampaknya seorang Lyotard untuk take down. Sans
menggunakan Purify untuk bisa menyelamatkan diri dari seorang Albert dan Swallow. Wishing Lantern-nya yang berhasil mendapatkan posisi di tangan dari Swallow yang akan lebih kuat ketika mereka mendapatkan turtle berikutnya. Iya. Kalau mampu. Dibalikin sekejap gitu aja ya. Padahal kita ngelihat sebenarnya inisiasi udah bagus banget dari Kibo ya Om. Ya, 1 tukar 2 bahkan tadi yang terjadi juga karena memang Albert gak bisa diduga kapan dia masuk game. Melihat Tsunami Slam sudah dipakai berarti Albert sangat aman. Sangat saat waktunya. Iya, ini dia. sangat tepat waktunya. Oke, dan ini dia Long berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Sang pemangsa, sang pemburu kali ini berhasil mendominasi dengan 6.000 gold difference Samawa dan Nevin. 6.000, 7.000 bahkan sekarang ya udah disentuh oleh teman-teman dari EVOS. Radiant Armor di tangan seorang Natko. Jadi magical damage udah mulai ya terasa cukup geli saja bagi para pemain dari EVOS terutama untuk Natko. Yap, dan Savero akhirnya tidak punya kesempatan untuk melakukan build up ke Skypierce. Yep. Dia mungkin bakal menuju ke BOD setelah membeli Melvic Roar. BOD BOD? atau si Albert? Si Halbert. Mungkin si Halbert juga bisa, tapi sudah ada si Albert. sudah ada glowing ya. Oke. Sudah ada glowing buat Suns. Buat let's see aja. Ya, let's see karena Lordnya juga udah mulai berjalan dari area top lane dan terlihat dari EVOS tidak akan menghentikan pressure yang mereka miliki. Baunya belum terkontrol sih. Harusnya baunya udah mulai dikontrol oleh para pasukan dari tim EVOS. Karena bisa dibilang para pasukan dari tim EVOS mereka masih harus menghadapi pasif dari turret yang dimiliki dari tim Onyx. Mereka harus kontrol dulu mappingnya di arah top lane para pasukan dari tim Onyx. Mereka udah standby on position. No high ground defender para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus bersama-sama melakukan defense terhadap Bapak Lord yang terhormat. Tapi KYY mencoba untuk mengumpulkan stacknya terlebih dahulu. Apakah ada Avatar of Guardian? Mencoba untuk masuk ke arah belakang. Fokus mengejar turret. Masih terlalu jauh. Tapi Albert standby on position dengan satu wave berikutnya. Tapi tetap sih dua passive turret ini yang berhasil Ini dia. diamankan oleh EVOS. Dan sekarang waktunya dengan lane selanjutnya di area top Ini lane. dia Avatar of Guardian. Purify berhasil dapat oleh Sans. Masuk ke belakang dengan Sassuelo. Dan Arlan memberikan tugas yang sangat luar biasa. Memfokuskan dirinya terhadap best turret. Membuat permasukan dari tim Onyx mereka porada. Tapi Swallow bener-bener ngeganggu banget. Lihat. Itu dia. Dia memang nggak terlalu burst. Dia nggak terlalu sakit tapi ngeganggu sekali Nevin. Iya, tapi masih belum berhenti juga sih. Ini dua base turret berhasil resmi diamankan oleh EVOS. Dan apakah mereka masih pengen coba lagi dengan banyaknya output damage dan pergerakan dari Albert yang sudah mulai mendekat? Itu dia Albert. Bakal coba ditarik oleh Serki Boy masih terlalu jauh. Kepada pasukan dari tim Onyx. Mereka kali ini benar-benar kesulitan. Tapi baru menit memasuki ke-12. Mereka masih punya chance untuk membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka dengan adanya Erlan di depan sana. Fokus sama Fox. Dari kayaknya mempertahankan diri yang Ryota. Dengan belakang Avatar of Guardian for defensive. Menandakan trompet untuk mundur dari EVOS. Retreat. Iya, tapi ini dia 3-point base turret. Karena sudah ada 3 turret yang berhasil diruntuhkan oleh pemain EVOS. Dan tinggal tunggu 1 Lord lagi mungkin Om. Yap, hanya bisa defense ya sekarang untuk Onyx-nya. Apalagi untuk clear lane-nya mereka cukup lama juga nih yang jadi masalah. Kayak memang mereka bisa defense, tapi kalau mereka sudah kehabisan untuk turretnya, mereka hanya bisa menggunakan base mereka yang kayaknya nggak bakal cukup kalau memang mereka harus defense kembali. Jadi Iya. untuk next peraduan di Lord ini kemungkinan besar bakal coba untuk dihantam kembali oleh Onyx. Oh, berarti ambil resiko Yes. untuk saat ini. Mau nggak dari mau ya. Onyx. Tapi gue suka sih. Gue suka banget Onyx masih mainin resiko-resiko yang tinggi seperti ini. Karena Onyx adalah salah satu tim yang sangat kuat ketika melakukan epic comeback. Ya. Karena resiko-resiko yang terkalkulat mereka bisa mainkan. Posisinya kali ini mungkin problemnya adalah Sans tidak memiliki burst power untuk melakukan following up damage. Oh, Ryota ini udah mulai menjadi target. Tapi Oke, target yang apa lain. ke Kiboy? Memasangkan serangan dengan Shadow. Kita baca lapar. Wonder Retribution from the Baby Alien. Oh my God. Dalam kondisi yang luar biasa membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka malah kewalahan dan kekayaan hilang. 3 pemain dari tim Onyx. Mereka tidak bisa melakukan defense terhadap best turret yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Ini bencana. Best turret sangat besar. Alpha terlalu killing spree. Dan the Baby Alien di game pertama berhasil membuktikan dirinya lebih kuat atas Kairi. Ini dia 1